balik lagi bersama gua di channel Logic Defense bersama yang tentunya bersama Aji rekan gua di sini yang akan bertanya-tanya seputar tentang topik yang panas kayaknya ya, yang sangat hangat-hangat pada tahun ini, yaitu kasus Harvey Muiz. Betul sekali. Dan tanpa berlama-lama di sini kita akan menanyakan pada kedua narasumber. Ya, kita akan tanya ya. Sebelum kita menanya, kita tanya-tanya dulu namanya siapa. Boleh? Boleh. Halo, perkenalkan, gua Sandy. Gua di sini sebagai narasumber untuk membicarakan tentang salah satu kasus atau isu yang panas ya untuk kali ini tentang Harvey Muiz. Tuh, panas banget ya. Panas banget tentunya. Saking panasnya, gua juga lihat nih sampai berapa pokoknya. Oh, untuk sebelah saya, ini datang kita dengan sendiri membawa rekan saya. Boleh? Saya Muhammad Lazar Syakur sebagai narasumber ya di podcast ini karena ya beritanya sangat lumayan dan juga sangat problematik sekali ya. Apalagi kalian tahu putusan hakim yang tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Harvey Muiz. Makanya dari sini kita harus mengklarifikasi apa aja statement-statement yang mungkin nanti host-host sekalian bisa mengulik dari kita kan. Iya, betul sekali. Jadi kita akan membahas tentang Harvey Muiz ya, secara mendalam supaya kita tuh tahu gitu apa akibatnya melakukan hal-hal yang akan merugikan negara tentunya. Oke, jadi tanpa berlama-lama ya. Iya, kita akan menanyakan pada dua narasumber ini. Jadi boleh. Siapa sih Harvey Muiz itu? Boleh dijelaskan? Apa sih Harvey Muiz itu, coba? Jadi Harvey Muiz itu adalah ketua direktur dari PT Timah Indonesia yang sekarang kasusnya sedang hangat ya. Ya, betul. Korupsi sebesar 300 triliun dan itu bukan berupa uang saja, mungkin dampak lingkungan juga termasuk ke dalam kerugian negara tersebut. Sebenarnya yang disayangkan dari kasus ini, Harvey Muiz itu salah satu orang benar terkaya, apalagi dia merupakan salah satu investor terbesar. Iya, betul, investor terbesar di Kalimantan, khususnya dalam dunia tambangan ya. Tambangan betul. Apalagi kalau kalian tahu rumahnya itu kan di Jakarta itu nggak cuma hanya 1-2 gitu. Iya, apalagi mobilnya dia banyak ya. Itu ya. Kendaraan-kendaraan yang mewah itu. Rubicon sudah. Iya. Cuman yang disayangkan itu kenapa gitu seorang Harvey Muiz yang bisa dikatakan salah satu orang terkaya, namun dalam hal ini malah menggerogoti atau menjadi biang dari hancurnya tatanan negara kita, karena apabila korupsi kan salah satu korupsi terbesar kan, korupsi 300 triliun rekor, apalagi tuntutan yang harus dikembalikan kepada negara itu hanya cuma 1 M. Itu tentunya sudah jauh gitu dari kata keadilan gitu. Iya, betul, keadilan yang diberikan oleh seorang hakim gitu. Apalagi untuk istrinya gitu ya kan, Sandra Dewi. Waktu tahun berapa ya? Setelah 2016 melangsungkan kan pernikahannya itu di Jepang ya. Jepang ya masalah ya. Ya, itu kalau misalkan dinalar dengan kira-kira itu udah itu estimasinya itu jauh dari kata apa ya? Pasti mahal. Nggak akan pasti mahal. 100 juta akan. Itu juga harus kita jadi catatan penting. Apakah uangnya itu apakah dari uang negara atau enggak gitu? Nah itu yang nanti akan saya jelaskan. Iya. Di sini kita udah tahu ya latar belakangnya tentang Harvey Muiz ini ya. Betul. Dari dia itu seorang pengusaha tambang ya. Terus dia punya istri yang cantik ya. Siapa namanya tadi? Sandra Dewi ya. Coba ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan kedua. Apa sih penyebab utama munculnya kasus hukum ini gitu? Nah, penyebab utamanya itu apa sih? Sebenarnya kalau dilihat dari penyebab utamanya itu ada 3 aspek poin yang menjadi
analisis saya selama ini, yang pertama Harvey Weinstein itu melakukan ini semua karena ada unsur penipuan. Yang kedua juga ada penggelapan terhadap mata uang yang dijadikan, atau kan Harvey Weinstein itu bekerja sama dengan beberapa PT. Oh, jadi dia tidak melakukannya sendiri. Tentunya ada beberapa teman dekatnya juga yang terlibat, serta ini juga akan nantinya berdampak pada lembaga keuangan kita, apalagi kan tanah-tanah yang di Kalimantan itu dikelola oleh pemerintah. Iya, betul. Oleh negara. Secara pemasukan berarti kalau misalkan negara maksudnya ke negara lagi. Makanya setelah negara atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengaudit dari nilai-nilai apa sih atau pemasukan yang harusnya segini nominalnya, tapi jadi berkurang secara drastis, makanya Venus ini dijadikan salah satu objek atau bisa bilang saksi lah untuk awalnya. Namun untuk saat ini kan naiknya jadi beberapa kasus jadi saksi, terdakwa. Jadi terdakwa ya. Sekarang jadi ini udah putusannya udah final dari Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin itu sih. Jadi Harvey Weinstein ini dia melakukan hal tersebut yang merugikan negara itu untuk kepentingan diri sendiri tentunya ya. Untuk yang dia tuh memiliki status gitu kan. Coba ada pertanyaan lagi gak? Supaya kita tuh bisa mengungkap lagi nih lebih mendalam tentang Harvey Weinstein. Iya boleh, kita ulik aja. Kita ulik nih ya. Manusia satu ini boleh dibilang mohon maaf ya ini rekan saya emang sudah emosi gitu. Jadi ini mewakili dari seluruh masyarakat. Iya, sudah merugikan negara, dipakai sendiri gitu ya. Cuman kali ini karena saya bisa bersabar, makanya mungkin saudara ini untuk bersabar ya udahlah gimana lagi. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ya. Iya, boleh. Mungkin bagaimana sih proses hukum yang dialami oleh si Harvey Weinstein? Boleh dijelaskan? Mungkin boleh. Jadi awal tuntutan kepada Harvey Weinstein ini diajukan oleh jaksa sekitar 12 tahun. 12 tahun dulu ya? 12 tahun. Bukannya saya dengar itu 6 tahun ya? Itu dari jaksa. Oh, tuntutannya di jaksanya. Lalu hakim berpendapat berbeda dengan kejaksaan, lalu memvonis Harvey Weinstein dengan tuntutan 6,5 tahun dan uang pengganti sebesar 2 miliar rupiah. Oh yang ini jadi catatan penting juga ya. Sebenarnya bukan nilai 300 triliun itu uang yang dikorupsi oleh Harvey Weinstein bukan. Ya, terus gimana tuh uang itu? Tapi yang masuk ke dalam kantong dari Harvey Weinstein itu adalah kurang lebih 500 sampai 200 sampai 500 miliar. Oh iya. Itu bersih. 300 triliun itu adalah total kerugian dari negara. Oh, Negara mengalami jadi mengantongi 200 sampai 500 miliar itu yang secara bersih ya. Sedangkan yang 300 triliun yang sudah kita dengar di berita-berita acara, berarti itu kerugian negara yang dialami oleh Harvey Weinstein sendiri ya, kelakuan Harvey Weinstein sendiri. Jadi kerugian negara 300 triliun. Nah, yang menariknya nih, setelah dari hasil putusan MK dan Nangka, Harvey Weinstein itu tidak mengajukan banding atau ke tahapan proses yang lanjut, karena dia juga sepertinya dengan nilai total korupsi yang dia lakukan yang masuk ke dalam rekening yang dia masukkan itu. Mungkin bagi dia dengan penjara 6 tahun itu sudah cukup gitu. Sudah cukup ya. Itu udah Dengan nominal sebesar itu tuh udah cukup ya. Gitu. Dia mau di penjara 6 tahun juga, dia keluar tuh masih happy lah ya. Mungkin siapa sih yang nggak mau dengan Iya. uang 2 miliar di penjara? Coba kalau sini kalau di penjara 6 tahun nih ya, terus udah ada 500 miliar di kantong, mau ya kayaknya. Oh dong. Dalam penjara. Iya. Kita kan bukan di penjara tapi di hotel. Iya. Betul. Nggak tahu sih. Kalau misalkan dilihat dari kasus-kasus sebelumnya ya, contohnya ada ketua KPK dulu Setia Novanto yang sekarang di lapas suka miskin. Tapi di dalam itu kan fasilitasnya kayak Mewah ya. Kawasan saya tuh ada TV. Dia di penjara itu enak aja
tabungan nih, udah ada di tabungan gitu, jadi dia aman gitu. Kalian mau misalkan beli tangan juga yang banyak, gak apa-apa, nggak jadi masalah. Iya, jadi masalah sih. Nah, mungkin iya. Tapi banyak nih orang-orang tuh kayak membandingkan dengan kasus. Kalian pernah dengar gak sih kasus yang kayak nenek yang mencuri kayu bakar itu penjara 6 tahun? Oh iya, betul. Kalau kita bandingkan dengan harvey Muiz yang sudah merugikan negara sekitar 300 triliun, itu gimana sih? Apakah sebanding? Kayaknya enggak ya. Sebenarnya gini, kelemahan kita dalam menentukan suatu hukum itu ada dari aparat hukumnya, bukan dari hukum itunya sendiri. Karena apabila penegak hukum atau aparat hukumnya menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang, maka konstitusi itu dapat ditegakkan, maka keadilan itu dapat terdapat di antara bukan hanya si kaya atau si miskin, bukan antara jabatan tinggi atau rendah, tapi hukum itu akan melekat dengan kesetaraan yang ada di masyarakat. Maka itu kan hukum itu tidak memandang bulu. Artinya ada kesetaraan. Nah, kalau misalkan dilihat dari contoh kasus yang nenek yang dilukai itu kan, itu sih sebenarnya sungguh disayangkan sekali kan. Itu apalagi PT-nya itu juga udah lumayan terkenal dengan perkebunannya. Terus padahal ya, itu juga si neneknya emang nggak tahu bahwa itu udah ada kepemilikan dari PT. Iya, betul. Terus ngambil sebatang kayu ya? Iya, sebatang kayu. betul. Terus ketidaktahuan. Yang adanya ketidaktahuan yang menimbulkan kedepannya itu adanya gugatan dari si PT-nya itu yang paling disayangkan. Cuma kan akhir dari kasus tersebut hakim kan tidak jadi memvonis kan? Oh, tidak jadi memvonis ya? Tidak jadi memvonis. Ada si neneknya itu malah dikasih uang. Terus udah itu hakimnya itu saya lupa namanya. Siapa ya Pak? Siapa itu lupa? Bukan apa? Masalahnya. Oh ya, masalahnya. Terus dia malah bilang hakimnya harusnya jaksa-jaksa itu serta kuasa hukum dari PT itu malu tuh. Kenapa seorang nenek parubaya yang hanya mengambil satu pohon kayu terus harus menjalani proses hukum sendiri. Iya, itu bisa. Makanya hakim itu kan disebut sebagai wakil dari Tuhan. Kanan Tuhannya, maksudnya bisa memposisikan dirinya itu sebagai dari kehadiran Tuhan. Makanya ketika saya melihat kasus yang nenek mengambil itu dengan harvey Muiz, itu sangat sedih ya. Iya, sedih banget. Sedih banget emang. Iya, kayak harvey Muiz itu udah melakukan kerugian negara yang sangat besar dibandingkan yang kita lihat tuh nenek hanya mengambil sebatang kayu ya. Terus bisa dipenjara sama dengan yang lebih merugikan lagi. Itu aneh banget gitu. Makanya saya harap dengan kejadian ini harusnya para aparat hukum itu bisa lebih melek ya, bisa bentar. Iya, bahasa Sundanya tuh benta gitu. Benta tuh melek tuh apa sih? Baik itu kayak lebih terbuka gitu, lebih bisa melihat gitu suatu keadaan gitu. Ya, ini sebenarnya kasus korupsi terbesar sih. Iya, korupsi terbesar di dunia ya. Paling besar ya, atau gimana sih? Untuk rekor Indonesia saat ini kan? Oh, di rekor di Indonesia itu paling besar tuh dipegang oleh harvey Muiz. Ada itu yang program Candi Hambalang. Hari itu. Oh iya. Pernah juga. Cuman sampai sekarang juga kan belum tahu lebih lanjut prosesnya gimana. Apalagi dia sampai lagi ke luar negeri kan 5 tahun. Ya itu karena efek dari ketidakjelasannya para penegak hukum. Ya makanya saya sebagai pengamat ya cuman mau bilang kita itu jangan terlena ya dengan kasus ini. Apalagi Indonesia itu terkenal dengan kasus korupsinya terbesar, apalagi di masa era Belanda ya. Itu korupsi itu sudah ditanamkan atau mulai terdoktrin. Makanya untuk saat ini kan ketika kalian pernah dengar ya mungkin ya
kita kalian punya uang gitu, maka uang itu bisa membeli segala hal. Waduh, iya. Hukum juga begitu, hukum itu bisa dibeli dengan Uang ya. Jadi siapa yang kaya itu dia aman. Nah, ya, ya. iya. Yang orang yang tidak memiliki harta justru dia kasihan ya kalau di mata hukum itu. Ya kita intinya harus lebih mengkritisi lah. Lebih melek lah ya, akan jadi iya. Isu-isu jadi kalau misalkan kata Pak Subelo ya, semakin kita banyak berdiskusi, semakin kita banyak berpikir secara kritis, maka maaf ya itu Pak Subelo itu dosen saya. Dosen kami juga. Iya. Dosen kami juga. Maka suatu permasalahan itu dapat kita simpulkan poin-poinnya. Mungkin Mungkin ada pertanyaan juga nih. Mungkin sebagai penutup. oh jangan tutup dulu karena kita masih sama berarti ya. Boleh. Jawab pertanyaan udah habis nih. Apa lagi pertanyaan? Oh udah habis. Makan sedang. Oh udah pulang ya? Atau saya mau nanya? Ini Masa? kaos ya. Oh bisa. Bisa di kelas. Ya udah, cukup sekian nih. Nanti kita lanjut lagi tentang membahas HTMUI tentunya. Pokoknya kalian stay tune aja ya, tunggu di episode selanjutnya. Episode berikutnya itu mungkin Tentunya ada bisa. Iya, kasus-kasus yang ada di Indonesia itu kita bahas semuanya. Secara- Waduh, Itu terlalu gitu ya, terlalu riskan ya. terlalu riskan ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang bisa saja tentang pemerkosaan, korupsi gitu. Sini kita bahas supaya masyarakat Indonesia tentunya melek ya. Iya, melahirkan satu isu yang topik. Iya gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak menutup mata terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia. Apalagi menutup hidung pakai kapas ya. Iya. Mati dong. Ya udah cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua supaya nggak terjadi lagi lah kasus-kasus seperti itu ya. Betul nggak? Betul. Iya. Kita tutup acara ini. Terima kasih ya Mas Mabil dan Mas. Aduh, terima kasih ya. Sudah mengundang kami ya. Sudah jauh-jauh dari kami mau lama ke sini ya. Dan juga saya kan nggak bisa lama-lama. Oh iya, ada acara lagi ya? Ini ada mengisi saya sendiri. Oh iya. Kalau Bapak kemana sekarang Bapak? Kalau itu Mas kita lagi pengacara, nganggur banyak acara. Iya. Baik, ditutup saja. Jis. Baik, sekian dari kita semua. Iya. Semoga ilmu ini menjadi manfaat. Betul. Bye.